pada video sebelumnya, perkenalkan nama saya Rindi Anita dari kelas 12 IPS 1 dan video ini adalah video keempat saya. Pada materi kali ini adalah poin D, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Upaya pemerintahan dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, pelanggaran hak asasi manusia tentu saja tidak sesuai dengan semangat sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta tujuan negara kesatuan Republik Indonesia untuk beserta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan bangsa Indonesia untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia, yaitu HAM. Upaya tersebut antara lain terlihat dengan meratifikasi instrumen-instrumen penting PBB tentang hak asasi manusia. Instrumen-instrumen itu antara lain sebagai berikut. A. Konvensi melawan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya termasuk perlakuan merendahkan dan hukuman. B. Komponen internasional untuk hak politik dan hak sipil. C. Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. D. Konvensi internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi ras. E. Konvenen internasional untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang terakhir, F. Konvensi hak-hak anak. Dengan ratifikasi ini, negara diwajibkan untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap warga negaranya. Terkait dengan hal ini, ada 3 kewajiban besar negara. Ketiga kewajiban itu adalah: 1. Kewajiban untuk melindungi HAM dengan memberikan jaminan, perlindungan, dan mencegah segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 2. Kewajiban untuk menghormati dan memajukan HAM dengan mengeluarkan regulasi, kebijakan, ataupun peraturan yang tidak bertentangan dengan nilai norma dan aturan hukum HAM. 3. Kewajiban untuk memenuhi HAM dengan mengalokasikan anggaran, penyusunan program, dan membuat kebijakan-kebijakan dalam suatu konteks, yaitu menjamin pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Keseriusan negara Indonesia untuk meningkatkan standar perlindungan atas hak asasi manusia kemudian terlihat pada ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat atau MPR nomor 17 MPR 1998 mengenai hak asasi manusia pada 13 November 1998. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia semakin terlihat antara lain dengan terlibatnya hal-hal berikut. A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. E. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberi rasa aman kepada saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. F. Peraturan Pemerintahan atau PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi
restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Sedang restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti rugi untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan bertujuan. Dan bantuan adalah layanan yang diberikan kepada korban dan atau saksi oleh perlindungan saksi korban atau LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikologi. 2. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu A. Cara preventif. Cara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Dan B. Cara represif. Cara represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Penerapan cara preventif dan represif diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban. Keseimbangan yang terjadi akan menciptakan situasi yang harmonis dalam masyarakat. Hal tersebut sangat mendukung terciptanya cita-cita negara Indonesia. Baik, itulah yang saya sampaikan pada materi atau video kali ini. Bila ada kata salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada